mentally soal bipolar ini kan mungkin banyak publik yang tidak tahu atas apa yang Mbak Ati rasakan. Kenapa pada akhirnya speak up tentang masalah mental healthy? Karena menurut aku memang mesti sering gitu. Di Indonesia apa ya nggak ada, paling piknik kemana gitu, ngunjungin ibuku kayak gitu. Dan rindu nggak dengan suami dan anak di Amerika? Kan bisa video call gitu. Berarti punten kemarin itu sempat bercerita perihal keadaan kondisi kesehatan mentally soal bipolar ini kan mungkin banyak publik yang tidak tahu atas apa yang Mbak Ati rasakan. Kenapa pada akhirnya speak up tentang masalah mental healthy? Karena menurut aku memang mesti sering dibicarakan, karena sekarang ini mental illness itu menurut aku banyak menghinggapi anak-anak muda, banyak pressure, akhirnya depresi gitu, atau banyak lah, terutama di kota-kota besar sekarang ini. Jadi kalau misalnya aku lebih terbuka atau teman-teman yang lain itu lebih terbuka, itu kan membuat itu inspiring itu orang lain tuh lebih terbuka, karena kalau di kita itu mental disorder tuh takutnya mendapatkan stigma gitu kalau kita konseling di mana institusi mana gitu ya kayak gitu. Tapi kalau kita sering membicarakan itu, karena mental illness itu kan macam-macam, dari skizofrenia sampai bipolar, borderline personality, macam-macam lah pokoknya banyak. Dan itu pengobatannya juga tidak murah, dan tidak semua orang punya itu akses ke healthcare untuk misalnya counseling kayak gitu. Jadi itu perlu gimana caranya supaya misalnya pemerintah juga menaruh perhatian kayak gitu, karena itu penting. Karena beberapa tahun yang lalu itu anakku tuh ikut bukan internship, dia hanya membantu skizofrenia organisasi di sini, dia selama 3 bulan di sini. Jadi kita keliling ke mental hospital gitu, rumah sakit jiwa, sampai ke Magelang, Bali, sampai ke Jakarta Timur sana, dan itu masih ada yang dipasung-pasung. Yang terutama itu banyak itu orang yang tidak terlalu mampu kayak gitu. Ya mungkin mereka merasa malu kayak gitu, dan kondisi rumah sakit jiwa terutama yang private ya, yang milik perorangan yang bergantung terhadap itu funding mungkin dari orang-orang kaya atau company apa, itu ya perlu mendapat itu lebih banyak perhatian juga gitu, karena ya mungkin kondisinya lebih bagus kalau itu institusi itu asilum itu kalau yang milik government kan kayak gitu. Jadi Mbak gimana? Tapi katanya Mbak pernah merasakan depresi, mungkin karena apa gitu? Apa pekerjaan juga banyak? Enggak. Itu aku punya dari aku kecil. Jadi itu depresi itu run in my family. Jadi itu ibuku gitu, terus kakekku gitu, bahkan nenek dari bapakku tuh dipasung juga, dia punya skizofrenia. Jadi ya entah gimana turunannya, ya mungkin ya ada yang macam-macam gitu mental illness-nya gitu. Tapi nggak ada di keluargaku yang sekarang ya, maksudnya itu nggak ada yang kena skizofrenia, tapi hanya itu tanteku punya. Berarti memang diagnosanya dari awal tuh dari Indonesia ya, Mbak? Iya. Dia sudah lama dari kecil lah. Berarti bukan pas pindah ke Amerika? Enggak. Dari kecil, cuman karena aku hobiku nyanyi, nah itu membantu banyak gitu. Tapi kalau sudah nggak nyanyi gitu, seperti itu lagi. Oh, berarti memang mengatasinya dengan banyak kegiatan atau? Iya. Itu. Oh, dulu di sini nggak pernah konseling, nggak pernah minum obat. Tapi setelah pindah di Amerika, konseling, dulu rajin seminggu sekali, terus dibuat diagnosa sama
psikologisnya, terus baru dapat itu obat ke psikiatriknya, dia yang menentukan itu obatnya apa gitu. Biasanya naik lagi dosnya, naik lagi, dan dua anakku minum itu, cuman dia dosisnya lebih tinggi. Berarti memang anak ada Ya. riwayat. Itu anakku yang pertama itu bipolar type 1 kalau nggak salah. Terus yang kedua itu BPD, itu namanya mungkin masih nggak familiar, namanya borderline personality disorder. Itu lebih parah dari bipolar. Itu Mengatasi anak-anak ya, anak-anak itu gimana? Oh, pertama ya bener-bener inilah devastated lah pokoknya. Pernah masuk institusi juga anakku yang nomor 2 kayak gitu, ya pokoknya histeris lah gitu. Kalau anak-anak itu kan gitu suka mencederai dirinya sendiri kayak gitu. Sampai gitunya ya? Berarti Iya, yang nomor yang nomor 2 2. itu. Tapi anak-anak sendiri ada menurunin bakat menjadi penyanyi juga, Mbak? Iya, yang nomor 2 bagus nyanyinya, cuman dua-duanya itu anakku bisa main musik dari kecil ya, aku lesin musik. Cuman nggak tahu, mungkin karena di Amerika mereka seperti nggak mau main band, dan aku percaya kalau dulu mereka besar di sini, aku rasa mereka mau main band atau jadi apalah bintang sinetron. Oke ya. Oke, Terima kasih terakhir semuanya. mungkin konsumsi